kami sempat bahas dengan Pak Hengki ya terkait untuk kerjasama tindak lanjut kita, apakah mau nanti ke trainingnya atau di advisory-nya, karena memang untuk yang Housing Finance Center ini karena visi dari Bank BTN sendiri itu fokus di bidang perumahan, jadi kita memang memfokuskan di situ. Pendidikannya itu adalah untuk membangun meningkatkan kemampuan daripada developer-developer. Kami awalnya dari developer-developer pemula, tapi berjalannya waktu banyak juga peserta yang dari developer-developer yang sudah mereka itu menjalankan bisnisnya, cuman memang dari awal mereka hanya berjalan begitu saja, belum punya pengetahuan lebih tentang bisnis properti secara keseluruhan. Jadi mereka banyak belajar di kami, dan kami tidak hanya memberikan training saja, tapi selanjutnya kita juga memberikan advisory. Jadi istilahnya kalau kita beli mobil itu after sale service ya Pak Anggi ya. Kita jadi berikan, nggak hanya berhenti ya udah orang jualan udah selesai sudah, tidak, tapi tetap kami bina sampai mereka benar-benar bisa berdiri menjalankan bisnisnya sampai berhasil menjadi developer yang tangguh. Untuk perkenalan awal mungkin saya kira cukup itu Pak Hengki. Mungkin Bu Vita bisa menambahkan keterangan tentang selama ini kerjasama dengan universitas-universitas lain, bentuk kerjasamanya seperti apa Bu? Mungkin dengan yang dengan universitas udah cukup banyak ya kami ya. Hampir semua universitas negeri di seluruh Indonesia ini kami sudah punya kerjasama. Bahkan yang terakhir kemarin dengan UMM Universitas Muhammadiyah Malang, mereka sangat tertarik untuk membuka prodi di bidang properti ya. Dan alhamdulillah mulai tahun ini sudah mulai dibuka. Perjalanannya itu persiapannya itu sekitar 2 tahunan kalau nggak salah. Karena mungkin karena terkena pandemi juga ya, dan perizinan-perizinan. Dan kami Bank BTN ini bantu untuk mensupport bagaimana penyusunan kurikulumnya maupun seperti apa nanti program pendidikannya, dan mereka sekarang udah buka di D4-nya untuk UMM. Kalau dengan universitas-universitas lain kami ada dengan SBM ITB, itu kami buka namanya, kita bikin semacam kursus singkat kita sebut mini MBA in property, yaitu kita mendidik para developer baik yang pemula, menengah maupun mereka sudah berjalan tapi mereka waktu menjalankan awalnya belum punya pengetahuan, jadi mereka ingin belajar lebih dan ikut di program kami. Kemudian dengan UGM kami punya School of Property Developer, sama sebenarnya programnya, hanya mereka pasti punya kekhasan sendiri masing-masing. Kalau di ITB nanti setelah kami dengan kerjasama dengan kami, para alumninya jika nanti ingin melanjutkan mengambil S2 di ITB itu mereka sudah dapat poin bebas ya, free 2 SKS. Jadi mereka nanti ketika mengambil S2 di ITB itu mereka dapat bonus pengurangan 2 SKS yang udah mereka dapatkan karena mengikuti mini MBA in property. Kemudian kalau untuk teknik yang di UGM memang belum, tapi akan mengarah ke sana. Kami sama untuk SKS-nya juga. Dan kemudian dengan UI, teman-teman UI, kami punya kami namakan ruang temu developer. Sama juga ini juga mendidik, cuman ya memang kami bedakan ya per masing-masing kerjasama ini dengan nama yang berbeda, juga dengan kekhasan masing-masing supaya nanti para peserta itu nggak bingung, mereka tinggal pilih mau mengikuti yang program kami yang mana. Dan ada juga dengan asosiasi RE, APRSI, mereka kadang-kadang untuk mendidik para anggotanya juga bekerja sama dengan kami untuk memberikan training. Dan masih banyaknya lagi yang lainnya sih yang dulu kita sudah pernah lakukan. Ya, mungkin nanti kalau dengan Ubaya juga akan bekerja sama dengan senang hati, terbuka dari kami untuk bisa bekerja sama. Mungkin ingin membuka juga prodi yang semacam seperti yang dilakukan di UMM, silakan dengan senang hati. Prinsipnya Bu Agung, ya,
prinsipnya Bu Agung, BTN ini sangat welcome untuk kerjasama. Bahkan untuk penyusunan kurikulum, penyediaan tenaga pengajar, BTN itu siap untuk memfasilitasi ya Bu ya, Bu Vita ya. Kemudian juga BTN itu mau partnernya mau model kayak apa, punya kekasan itu bisa. Jadi bisa maksudnya bisa di custom ya. Bisa di custom, bisa di custom gitu. Jadi terserah ubayanya maunya seperti apa Bu gitu. Iya. Ya kira-kira seperti itu Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Arvita ya Bu ya. Agak kelihatan ya. Iya, di belakang nih. Sangat senang ini Ibu kalau misalnya kita bisa melakukan ini kerjasama seperti yang dilakukan di tempat lain ini. Sebenarnya di tempat kami ini memang ada istilahnya cost tadi ya Bu ya, cost yang singkat gitu. Memang di tempat kami kita ada istilahnya bagi kami itu unit bisnis kecil gitu Bu, unit bisnis kecil. Nah, memang kalau yang sementara ini kami jalan itu brevet Ibu. Di tempat kami ini yang jalan brevet itu sudah angkatan lumayan banyak sampai angkatan 92. Itu kita adakan model 3 bulanan begitu Ibu. Oh, model kayak ITB Bu, itu seperti ITB yang MBA itu. Yang mungkin seperti ITB ya Pak ya. Jadi 3 bulanan itu setahun itu kita mengeluarkan 3 angkatan ya, 3 angkatan itu kita bekerja sama dengan sebelumnya dengan IKPI, kemudian di JP seperti itu. Jadi pengajarnya itu kolab dari kami juga dari IKPI seperti itu Ibu. Jadi senang sekali nih Pak kalau dari tempat ini dari BTN. Kalau saya sih kita bisa create seperti itu. Wah, keren ini Pak. Kalau saya sih usul gini Bu, mungkin gimana Pak ini? Kalau supaya lebih khas berbeda dengan universitas lain Bu, kalau memungkinkan, kalau saya dulu kan juga alumni Ubaya, itu kan ada manajemen keuangan, ada manajemen operasional, ada manajemen sumber daya manusia, dan juga manajemen pemasaran ya. Tapi kan sebetulnya kuliahnya itu 3 tahun 6 semester itu sama Bu. Yang beda hanya 2 semester aja. Nah, mungkin punyanya Pak Slamet ini selain ada jurusan manajemen pemasaran, satu lagi manajemen properti. Tapi basicnya 3 tahunnya sama Bu, atau 2 tahunnya sama gitu. Hanya 1 semester aja yang beda. Peminatannya berarti ya Pak ya? Ya, peminatannya aja yang beda. Peminatannya lebih mudah natanya Bu. Kalau kepeminatan itu, nah ini ada Pak Slamet ini. Kalau peminatan itu memang rencana awal kita Pak yang ini ke depan ini memang belum ke properti, khusus ke propertinya gitu Pak. Cuman memang arahnya lebih global ya Pak ya, karena memang kalau yang sesuai di nomenklatur itu kita arah yang ke ini ke digital marketingnya atau ke bisnis digitalnya, arah ke sana sih Pak. Ini yang rancangan pertama sih udah menuju ke sana, sudah di. Tidak apa-apa Bu, sebetulnya digital marketing itu bisa menjadi salah satu peminatan, properti juga bisa, karena properti juga membutuhkan digital marketing Bu. Digital marketing ini sekarang food and beverage butuh, hampir semua bidang kita butuh digital marketing ya kan. Jadi sebenarnya bukan suatu hal yang bertentangan. Nah, menurut saya kenapa tadi saya bilang peminatan dari jurusan manajemen? Karena walaupun properti itu kalau orang awam mikirnya kan cuma bangun. Padahal sebetulnya properti ini dengan developer, dengan kontraktor ini berbeda. Kalau kontraktor ya memang background-nya harus teknik. Kalau properti itu kalau menurut pengalaman saya Bu, teknik memang dibutuhkan Bu, tapi butuh orang yang punya kemampuan manajerial yang bagus Pak Slamet. Baru perusahaan properti ini, developer ini bisa berkembang. Kalau dia cuma background teknik mendirikan perusahaan developer ya, orang teknik itu kan A ya A, B ya B, C ya C, akan susah. Gitu loh. Kalau misalnya kita create-nya mungkin belum masuk ke kurikulum Pak, tapi mungkin ada mungkin 1-2 mata kuliah di dalam kurikulum itu mungkin bisa dimasukkan di tempatnya Pak Slamet gitu ya. Itu juga bagus. Tapi kalau misalnya untuk yang model yang 3 bulan, yang create yang misalnya 3 bulanan bersama BTN seperti itu
nanti masuk yang seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada apa namanya manajemen operasional gitu-gitu ya Pak ya. Nah, ada di dalam seperti itu, tapi model yang seperti itu gimana Pak kalau misalnya seperti itu? Boleh aja, karena dari BTN ini jaringannya lebih luas dari saya. Bu Vita ini dia bisa menghadirkan pembicara dari kalangan notaris, kalangan perbankan, juga mungkin dari birokrasi ya Bu ya. Mungkin dari BPN toh gimana Bu Vita? Untuk pengajarnya kira-kira gimana? Ini kan nggak harus teknik ya Pak ya, karena kami jujur saja kalau yang di tempat kami ini kan lebih ke arah ke bisnis manajemennya Pak. Ya, Ke bisnis makanya tadi saya bilang manajemennya Bu, orang belum ada awam sipilnya itu juga. orang awam itu menganggap developer itu sama dengan teknik. Padahal yang sama dengan teknik itu adalah kontraktor, Bu, bukan developer. Developer itu kan to develop, mengembangkan. Nah, developer tidak harus menjadi kontraktor. Bisa saja developer sama kontraktor dirangkep bisa, tapi developer dengan kontraktor berbeda itu juga bisa. Nah, untuk to develop ini butuh kemampuan manajerial, Bu, bukan kemampuan teknik gitu loh. Basicnya ke Benar sana. sekali Pak Engki, benar Bu. Ya. Karena memang yang kami kerjasama dengan ITB itu kan SBM, malah sekolah bisnis manajemennya. Karena materi-materinya kan yang kita lebih banyak fokus ke manajemennya ya Bu. Karena kan nanti untuk akuntansinya, kemudian membuat itu yang cash flow. sebetulnya mereka butuh. Kalau orang teknik nggak bisa itu akuntansi. Ya, memang ada sisi tekniknya nanti pas untuk materi yang pembangunan, ya itu baru ke tekniknya. Tapi lebih di manajerialnya juga ada. Jadi mix sisi itu sih Bu. Jadi bisa kita pengajarnya Bu Vita mungkin bisa dijelaskan. Pengajar-pengajar dari kami selama ini, kalau yang kerjasama, karena kerjasamanya dengan universitas ya, misalnya saya contohkan yang dengan SBM ITB, itu pengajar-pengajar dosen-dosen dari SBM itu mengajarkan yang secara ekonomi sama manajemennya, jadi akuntansinya, kemudian ngajarin yang berkaitan dengan itu marketingnya, bisa juga mix sih jadi hal-hal yang bersifat manajerial itu bisa diajarkan dari dosen-dosen SBM. Tapi untuk yang masalah pertanahan, kemudian nanti ada legal, perizinan, itu kita mix. Jadi kita ada dari Kementerian PUPR, kemudian ada dari Kementerian BPN, ATR, kemudian juga ada dari Pemda terkait dengan perizinan-perizinan yang satu pintu itu kan BPMD. Kemudian ada juga dari notaris, ini berkaitan dengan legalnya nanti gimana proses-prosesnya. Kemudian juga ada dengan appraisal, MAPI. Kemudian ada juga dengan developer-developer karena di kami juga ada tentang ilmu skill set. Jadi ya dari developer yang sudah berpengalaman dan bisa menjadi narasumber, kita ajak juga untuk menjadi pengajar di kami. Jadi mix. Baru nanti kalau untuk pembiayaan yang berkaitan dengan perbankan dari teman-teman BTN sendiri. Itu sih Bu, jadi bukan hanya di satu sisi, tapi kita benar-benar menyediakan tenaga pengajar yang capable, yang secara praktikal mereka bisa melakukan, jadi tidak banyak teorinya. Karena ini kan memang training untuk praktis menjadi seorang developer, bukan kita bisa hanya ilmunya saja, tapi secara prakteknya nanti mereka bisa langsung terjun di dunia bisnis. Istilahnya Bu Agung paket komplit, kita ini paket komplit. Iya, paket komplit. Jadi A sampai Z-nya kami berikan gitu. Jadi lengkap Bu. Mungkin nanti saya kasih kontaknya Bu Vita ke Bu Agung kalau mau kontak. Ya, boleh. Gitu ya. Boleh Pak. Mungkin kalau misalnya ini Pak ada apa ya? Mungkin ada ini Bu Arvita yang misalnya kita memang akan create gitu kan, mungkin kurikulumnya yang yang dilakukan di sana mungkin kita bisa share bersama, kita create bersama seperti itu Pak. Yang kayak gimana Pak? Seperti itu. Bisa. Tadi kan Bu Vita bilang kita Sanubaya seperti apa dia mau terima. Seperti yang kita lakukan dengan UMM, dengan SBM, ITB, dengan UI, dengan UGM, itu kita bikin ya secara umumnya sih sama, tapi kan ada hal-hal yang kekhasan yang ingin mereka lebih tonjolkan itu, nah itu nanti yang agak berbeda.
Tapi secara garis besarnya itu sama kurikulumnya sih. Yang di UMN mungkin ada properti syariah ya Bu ya? Ada Iya. syariahnya, ya. Itu Ya. yang di UMN ya? Iya, ada syariahnya. Nah, itu kan tinggal kita mau seperti apa supaya ada pembedanya. Mungkin tadi kalau Bu Agung akan memfokuskan ke marketing, digital marketing, nah itu juga bisa, Bu. Nah, itu menjadi sekarang ciri ini khas lagi. budaya nantinya, Bu. Iya, itu kan bisa. Profesional Di tempat lain kan belum yang secara fokus ke sana. kuat. Ya kan? Ya, siap Pak, selamat. Mungkin kita kembali ke acara pokok kita hari ini ya. Saya minta manajer IT saya untuk presentasi software saya. Boleh Ya, Pak. Silakan Pak Rian. Iya Bu, Ibu-ibu sekalian, Pak Slamet juga. Saya diminta Pak Hengki juga ini untuk jelaskan singkat aja sih, mungkin kayak gimana sih kalau di properti itu kan secara umum garis besarnya sistemnya itu sistem bisnisnya ya. Terus habis itu nanti kita juga ada untuk kita buat sistem itu untuk menghandle ini semua sistem bisnis di properti. Jadi kita ada istilahnya kalau secara secara informatika kan ada integrated business system. Dulu saya juga alumni Ubaya. Dulu waktu saya masih kuliah itu istilahnya ada sistem informasi mahasiswa itu kerasa enak sekali, kayak KRS juga nggak perlu ke kampus, bisa dilakukan online. Itu sangat membantu sih. Nah, sama di sini kita juga dari bisnis properti yang alurnya kurang lebih secara garis besar seperti ini, mulai dari akuisisi lahan, lalu tak potong Rian, belum keluar, belum keluar. Sorry Pak. Matikan, nyalakan lagi aja. Ya wes, sudah keluar. Sudah ya? Sudah. Dari gambaran besar alur bisnis properti itu kurang lebih bisa saya gambarkan seperti ini sih. Mungkin mulai dari perencanaan proyek, akuisisi lahan, lalu masuk ke perizinan, otomatis kalau developer kan nggak bisa nih bangun dulu tanpa ngurus perizinan. Terus lalu pembangunan, penjualan, sampai akhirnya serah terima unit ke customer. Atau kalau misalkan kerjasama sama bank itu ada KPR. Dari sistem yang prosesnya bersiklus itu, kita buat satu sistem sendiri. Gunanya apa sih? Menghandle ini semua. Jadi kayak dari awalnya yang akuisisi lahan atau perencanaan proyek, baru jalan ke perizinan, dari perizinan jalan ke pembangunan, lalu ke penjualan, sampai akhirnya serah terima unit, itu kan ada divisi masing-masing. Susahnya itu semua divisi ini berhubungan. Tapi kalau ngikuti siklus gini terus, prosesnya terhambat. Dengan sistem kita ini, jadi semua ini bisa saling interaksi melalui sistem kita. Misalkan untuk perizinan, tim pembangunan bisa langsung cross-check, misalkan berkas-berkas perizinannya itu sudah ada di sistem, nggak perlu koordinasi kontak satu-satu. Terus misalkan untuk penjualan, anak-anak tim pembangunan di lapangan juga bisa langsung lihat lah istilahnya unit-unit mana yang perlu cepat dibangun karena sudah terjual atau mendekati akad KPR. Selain itu juga di luar siklus bisnis properti ini tadi ada operasional juga, misalkan HRD, terus GE. Selain itu ada finance juga. Ini semua terhubung dalam satu sistem yang akhirnya bisa saling terhubung semua, nggak perlu nunggu satu siklus itu. Belum lagi kayak ada sistem dari pemerintahan ya, kayak si Kumbang, si Heng, si Kasep, si Petro itu ya kita tunggulah dari pemerintah, mungkin ada integrasi ke developer ini, cuman at least sudah ada gambaran untuk kedepannya gimana. Kayak juga BTN juga saya beberapa kali baca berita kan mau bikin sistem supaya serah terima proses analisa itu cepat ya, cuman butuh sehari gitu. Itu kan
pastilah udah butuh namanya sistem itu. Nah, kurang lebih sih mungkin dampaknya apa? Secara jangka pendek dampaknya misalkan pemberkasan. Kita tim penjualan menghandle banyak unit. Satu proyek aja kita ada ratusan unit. Misalkan di Geraha Bineka Sentral, proyek kita di Mojokerto itu ada 300 unit lebih. Bayangkan masing-masing unit itu punya berkas masing-masing. Ini saya contohkan misalkan surat tunggakan pembayaran atau surat peringatan ke customer. Kalau kita nyimpenin berkas satu-satu, wah komputer bisa kasihan itu juga tim adminnya cari berkas satu-satu. Tapi dengan sistem kita nggak perlu nyimpen ini semua. Semua sudah dihandle sama sistem. Butuh berkas apa, tinggal ambil di sistem. Butuh buat berkas untuk unit mana, nggak perlu lagi cari-cari berkasnya. Biasanya ini sering kejadian juga sih. Tim KPR kita mau nemenin customer untuk akad KPR, ada berkas ketinggalan atau ada dari bank minta tambah berkas, itu dari kantor kadang perlu ngirim berkasnya dari kantor ke misalkan ke bank BTN-nya. Itu butuh waktu berapa? Dari misalkan ke BTN Pemuda ya, dari kantor kita itu sekitar 30 sampai 45 menit. Tapi dengan sistem kita udah tim kita yang di nemenin customer di bank BTN tinggal buka sistem, cari berkasnya, download, beres. Itu udah menghemat waktu sekitar 30 menit lah untuk paling cepat. Belum lagi kalau ke Mojokerto, kerjasama dengan bank di Mojokerto, BTN Mojokerto, wah bisa minim 1 jam untuk ngantar berkas. Apalagi proyek-proyek kita yang di luar pulau, di Kalimantan, di Sumatera, itu kan sudah nggak mungkin kalau cuman butuh berkas, kita paketkan dulu dokumennya, apa segala macam. Dengan sistem ini, ya kita semua tahu lah, istilahnya kayak apa ya, teknologi bisa membantu banget, menghemat waktu berpuluh-puluh kali lipat. Kita butuh ngirim dokumen bisa 2-3 hari, sedangkan kalau dengan sistem kita cuma butuh 1-2 menit sudah dapat berkasnya. Nah itu kalau di kita, nah ini ada pemikiran dari internal perusahaan, gimana sih kita mau bantu lah. Kita membantu developer-developer yang mungkin baru memulai, terus juga mungkin ada yang belum terlalu sadar akan teknologi ini. Dengan sistem kita mau sharing sistem yang kita buat ke developer-developer lain itu istilahnya kita juga bukan mau apa ya, cuman mau sharing itu dengan harga cuma 5 juta per bulan. 5 juta per bulan ya istilahnya kayak gaji UMR lah kurang lebih satu karyawan. Tapi kan dengan ini besar sekali yang bisa dihemat. Misalkan untuk urusan pemberkasan, urusan sumber daya manusianya juga bisa dihemat. Kalau mau sistem per tahun juga kita lebih murah lagi dengan banyak benefit yang juga akan kita bantu. Sama tadi programnya Bu Agung tadi soal digital marketing itu juga kita bantu juga untuk social media manajemennya, digital marketingnya, lalu misalkan website juga kita buatkan lah mungkin ya, apalagi zaman pandemi gini yang semua mobilitas interaksi dibatasin, diminimalisir, digital marketing juga istilahnya jadi salah satu senjata kalau di dunia bisnis ini. Terus juga ada benefit-benefit lain, misalkan kita dapat free untuk coaching dan pendampingan untuk developer-developer yang baru mau memulai. Nah, kurang lebih itu sih kalau yang mau kita sharing. Ya, mungkin masuk ke aplikasinya Rian supaya lebih jelas lagi ya. Iya, Pak. Jadi secara prinsip Bu Vita, saya harganya seperti itu Bu, tapi kalau memang dirasa terlalu mahal masih bisa dinego. Mungkin untuk program kerjasama dengan BTN dan Ubaya harganya mungkin bisa diatur ulang, disetting ulang, atau bonusnya dikurangi atau gimana, nanti kita bicarakan lagi. Iya Pak, mungkin di ini ya apa
prakteknya ya, apa demo seperti Ya, Iya, apa? betul. mulai dari Nah, ini login kurang awal lebih- aja, mulai dari masuk loginnya, Oke, Pak. keluar dulu. Ya, login sih kita Oh, ini biasa, cuma masih lama ya. iya, Pak. Ini ada update sih. Sebentar, saya. Nah, Loginnya ini kalau di sistem kita ya ini kita karena berdasarkan pengalaman kita sudah menghandle banyak proyek dan bisa jadi lintas divisi juga, misalkan admin A di proyek ini menghandle untuk administrasi penjualan, sedangkan nanti di proyek B dia menghandle pemberkasan KPR. Itu kita bisa handle semua, jadi lebih fleksibel. Lalu misalkan di sini dari dashboardnya juga banyak informasi, bisa ada info cuti, bisa cuti, terus keterlambatan, itu hubungannya dengan operasional, dengan HRD. Lalu untuk demografis, data insight untuk tim marketing juga kita sediakan, customer kita bagaimana, kira-kira demografi usianya bagaimana, terus info penjualan juga kita sediakan. Lalu juga ada urusan juga komisi, otomatis istilahnya apa ya, kita juga partner dengan tim penjualan itu, kita selain ada tim marketing in-house, juga ada tim marketing dari luar, dari freelance atau dari agent properti seperti Exma, Brighton segala macam, itu kita juga kerjasama. Jadi otomatis juga kita harus apa ya, istilahnya sinergi lah, menghargai ya, mereka bantu kita jualan, kita atur komisinya itu selancar mungkin. Lalu untuk data-datanya ya basic, kita punya master data semua, termasuk finance, accounting itu kita juga handle. Dari data chart of account itu kita tim accounting dan finance itu bisa mengatur sendiri semuanya. Lalu kalau mau ngomong perizinan juga, pemberkasan perizinan, bahkan pengajuan untuk proses perizinannya terhandle juga di sini, hubungannya nanti ke pembangunan dan penjualan. Misalkan penjualan kan juga pasti butuh kayak berkas-berkas rumahnya, surat-surat SHGB, IMP segala macam. Itu kan biasanya juga untuk proses KPR. Nah, itu jadi satu di sini semua. Atau misalkan juga kalau ada, sorry sebentar ini. Nah, misalkan data-data yang tadi saya bilang, misalkan untuk proses KPR itu semua sudah jadi satu, ditampung di sistem. Misalkan nih di kantor berkas-berkas penjualan customer di-upload ke sistem, terus nanti di lapangan tim KPR misalkan mau proses untuk akad KPR butuh berkas apa, tinggal dilihat aja. Kalau ini yang dibutuhkan atau ada kelupaan apa, bisa tinggal download langsung. Mau dilihat aja juga bisa. Itu semua terhandle jadi satu di sistem ini. Penjualan, komisi, sampai akhirnya serah terima KPR juga kita integrasikan itu jadi yang satu, kas termasuk itu distribusi berkas. Bu Vita, yang kas itu ada subsidi bantuan uang muka, Bu. SBUM itu. Oh iya. SBUM itu kalau tidak dibuatin sistem, Bu, bisa bingung sama BTN nyairnya, kadang-kadang cepat, kadang-kadang lama, mana yang sudah dicairkan, mana yang belum. Kalau tidak dibuatin sistem, bingung, Bu, SBUM itu. Iya, Pak. Karena tidak bisa tahu kapan pastinya cairnya ini, SBUM itu. Tapi kabarnya tahun depan dihapus ya, Bu. SBUM. Nah, belum tahu sih, Pak. Kan belum sampai akhir tahun. Masih lihat-lihat sikon juga ya. Ya, isunya katanya tahun depan dihapus. Ya, kita lihat aja. Ya. SBUM itu cukup menjadikan kerumitan karena memang uangnya kecil, tapi kalau tidak diperhatikan ya menjadi bocor di situ, Bu. Benar. Ya.
Ya, itu mungkin tambahan dari saya. Silakan lanjutkan, Rian. Iya, ya itu tadi untuk selain SBUM juga kita ada retensi KPR, kan biasanya lain bank itu juga lain-lain. Untuk pencairan retensinya itu kita istilahnya yang tahu info retensi awalnya kan tim KPR, setelah akad itu yang dapat info tim KPR. Tapi yang pada kenyataannya yang ngurus nanti di endingnya, di akhirnya itu adalah tim finance, accounting, melihat uang masuknya sudah masuk belum, yang retensi yang cair apa. Kalau nggak masuk ke sistem ini, nggak terintegrasi ini, bakal susah koordinasi, apalagi kalau proyeknya gede-gede. Kayak Nah, di juga kita ada kasus turun ratusan plafon, unit Bu. satu proyek. Akhir-akhir ini banyak yang turun plafon. Betul. Di PTN banyak yang turun plafon. Nah, itu Betul, kalau turun plafon, kalau tidak diperhatikan, konsumen tidak bayar ke kita, ya menjadi bocor, Bu. Iya, Pak, benar. Ya kan? Iya. Ya, secara kurang lebih gambaran garis besarnya seperti itu sih. Di luar operasional, kayak operasional mungkin tunjukkan untuk laporan progresnya, Rian. Yang integrasi itu, progres integrasi itu. Iya. Nah, ini misalkan, nah ini laporan progres ini tujuannya yaitu merangkum semua data untuk semua tim itu bisa melihat, misalkan dari pembangunan, unit-unit mana yang perlu segera dibangun, dilihat dari apa, dari pembayaran customer sudah berapa persen, sudah hampir selesai atau belum, lalu misalkan dari berkas-berkas KPR-nya sudah lengkap atau belum. Sorry, sebentar ini kok kayaknya internet saya. Jadi kami, Bu, di Bhinneka Land, kita kalau membangun, kita usahakan supaya cash flow kita juga tidak terlalu terganggu. Kita usahakan unit yang dibangun itu adalah unit yang sudah laku, sudah ada SP3K-nya, Bu. Jadi kan untuk itu kenapa kita butuh laporan progres yang integrasi, supaya tim pembangunan juga tahu unit mana yang perlu dibangun, didulukan pembangunannya, supaya bisa segera akad. Dan sebaliknya tim KPR tahu pembangunannya sudah, progresnya sudah berapa persen, kapan kira-kira rencana akadnya yang cocok itu di bulan apa. Nah, jadi antara pembangunan dengan tim KPR ini memang ada korelasi yang erat kaitannya, ya, harus saling sinergi. Kalau tidak gitu, yang bangun asal bangun aja jegrek, kita bayar kontraktor, KPR-nya ternyata dan marketingnya nggak jualan, nggak bisa akad, ya cash flow kita akan berantakan akhirnya. Jadi memang progres pembangunan itu harus sejalan dengan ini, harus koordinasi terus setiap minggu dengan KPR dan penjualan, ya. Mana yang sudah dibangun, kadang-kadang sudah keluar SP3K-nya, tiba-tiba konsumen karena turun plafon tidak mau, batal, pusing sudah, unitnya sudah jadi, konsumennya nggak mau, batal gara-gara turun plafon. Harus segera marketing, marketingnya harus segera mencarikan penggantinya. Nah, dengan adanya laporan progres ini, semua bisa kelihatan, Bu, unit mana yang butuh perhatian. Dan sistem ini berbasis internet, Bu. Jadi semua di cloud, ya. Ya, Rian, ya. Iya, betul. Servernya di cloud, ya. Sudah berbasis web ini berarti ya, Pak, ya? Iya, basis web. Betul. Karena proyek kami ada yang di Kalimantan juga, ada yang di Sumatera, jadi mau nggak mau harus berbasis web. Jadi menggunakan handphone sudah bisa ini ya, Pak, ya, nggak harus by desktop gitu kan, ya, nggak harus by desktop kan, ya. Iya, tujuannya ya itu kalau. Tapi kalau pakai handphone nggak nyaman, Bu, kecil-kecil. Ya, nggak, maksudnya kan kalau misalnya bagian penjualan gitu kan, Pak, misalnya dia harus moving kemana aja, misalnya tadi butuh dokumen apa yang perlu diinikan gitu kan, mendadak. Nah, itu kan ya, bisa dilakukan seperti itu gitu, ya. Kita lagi buat mobil application-nya juga, tapi ya, oke, mobil application-nya itu ya, Pak, ya. Masih belum jadi, Bu, masih progres. Tapi ke depan akan kita buatin mobil application-nya juga. Atau bisa juga kayak biasanya tim lapangan sih yang kayak lagi di lapangan pun mau update progres, itu kan nggak mungkin kalau
istilahnya apa ya, buka laptop dulu, terus upload foto-fotonya kan juga menampung fotonya itu. Nah, kalau dari HP kan bisa langsung difoto, Betul. udah upload aja gitu, nggak perlu pindah-pindah. Laporan progresnya gimana, Rian? Ya bisa. Nggak tahu, ini masih loading terus sih Pak. Internetnya. Mungkin kamu terlalu besar filenya. Enggak sih Pak. Enggak, atau gantiin unit lainnya yang lebih aja. Yang lebih ringan. Juga di sistem ini kita juga sudah melengkapi dengan format-format standar untuk MOU dengan kontraktor, kemudian format surat tunggaan, surat peringatan, surat denda, itu kita siapin semua, Bu. Ini berarti dari awal ya Pak ya, dari awal customer istilahnya ya, customer itu mulai apa ya, pertama kali tanda tangan di apa itu ya, saya nggak begitu paham juga. Di surat pesanan. Notaris itu ya, di tanda tangan pertama di notaris ya. sampai belakang ya Pak ya, prosesnya itu tercatat semua di situ ya. Awalnya bukan dari customer Bu, awalnya dari ini budgeting Bu. Jadi semua malah dari budgetingnya ini sudah ada ya Pak ya? Ya, dari anggaran dulu, di perusahaannya sendiri udah ada ya? Anggaran proyek itu dulu, kemudian lanjut ke perizinan. Setelah perizinan baru kita masuk ke penjualan dan pembangunan. Itu kalau kadang itu kesalahan, kalau Bu Vita mungkin mengamati ya, banyak developer yang gagal itu karena mereka beranggapan gini, kita kalau rumahnya jadi, otomatis dapat uang. Jadi cepet-cepetan lomba, cepet-cepetan diuruk, cepet-cepetan dibangun, tapi perizinannya ditinggal. Nah, padahal prakteknya Bu, kalau developer yang sungguh-sungguh Bu, dan membutuhkan dukungan bank, perizinan ini nomor 1 Bu. Tidak akan pernah keluar dari tidak akan pernah keluar dari BTN yang namanya KPR, KYG kalau perizinannya nggak beres. Syaratnya itu banyak sekali untuk KYG. Mungkin bisa sekitar 30-40 item untuk KYG. Nah, kami juga sempat mengalami pontang-panting, dimintai syarat ini. Nah, sekarang kita dokumentasikan syaratnya KYG itu apa aja, berkas KPR itu minta apa aja. Ini sangat membantu sistem ini. Jadi ada Bu Arvita yang bantu Pak. Sebelum proyek itu jalan, kita sudah siapin kira-kira BTN itu mintanya apa aja. Kalau yang mintanya apa aja, alumni yang ngikutin di program kami pasti mereka udah tahu syarat-syaratnya dan mereka udah siap semuanya, karena kan di program kami kan kita ajarkan gimana nyusun cash flow-nya, gimana cara nanti mereka. Di sistem ini juga kita siapin berkas apa aja yang dibutuhkan oleh BTN, sudah kita siapin semua. Iya, bagus nih Pak. Bagus. Jadi kalau pakai sistem ini memang gini, dulunya saya ini Bu, itu hanya mengandalkan BTN Bu. Satu-satunya bank yang saya pakai cuma BTN. Tapi kalau Ibu ingat tahun 2018 atau 2019 ya, yang kehabisan kuota di bulan Agustus itu. Kuota 18 itu, waduh itu panik luar biasa Bu. Tiba-tiba BTN kehabisan kuota, lah kita 4 bulan enggak beroperasi kalau BTN kehabisan kuota. Akhirnya mau nggak mau terpaksa jajan ke bank lain Bu. Kalau dulunya saya setia dengan BTN. Iya. Jadi program saya juga basisnya ini ikuti BTN sebetulnya. Patronnya BTN, yang bank lain itu hanya menyesuaikan karena tetap sahabat properti itu ya BTN ini. Ya, kan KPR dari kita nih Pak. Awal nama KPR itu kan juga yang bikin BTN. Bank-bank lain ikut menggunakan KPR, karena itu kan kita. Harusnya dipaten Bu. Iya, paten. Jadi ya begitulah. Kira-kira gambarannya seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dari Bu Agung atau Bu Vita, mau lihat bagian mana budgetingnya atau apa aja mungkin. Karena waktunya kan terbatas, kalau dibuka semua ya. Ada di YouTube Bu, untuk lebih jelasnya demonya ada di YouTube. E-property namanya ya Pak ya, apa aplikasinya ya? Ya, e-property atau sistem informasi properti. Mungkin ini Pak Hengki usul pengalaman Pak, dulu kan tahun 2000 ya, 2000 atau 2002, pokoknya pertama kali saya jadi dosen itu Pak, tahun 2001 kalau nggak salah. Itu Ubaya itu bekerja sama dengan Accurate.
Ya, yang dengan accurate Ya. itu loh Pak. Ya. Nah, itu kami dulu itu dia kan sampai sekarang Pak, saya masih nggak tahu yang di S1 ya, sampai sekarang ini kami masih yang di Poltek masih kerjasama dengan accurate gitu kan Pak. Sampai dulu dia accurate 1 beralih ke accurate 2, sampai sekarang dia sudah accurate 5. Nah, itu mungkin seperti ini Pak, kalau misalnya berkenan itu kami yang di pendidikan itu diberikan ini loh Pak, di versinya accurate itu kan ada yang edukasi ya Pak ya. Edukasi itu diberikan ke kami itu free tapi ada plafonnya Pak. Jadi cuman berapa transaksi ya. Nah, itu nggak begitu banyak. Nah, itu bagi pendidikan itu bagi pendidikan itu kami mengajarkan. Jadi sampai sekarang ini karena saya masih tetap menggunakan accurate ya Pak, tapi setia menggunakan accurate itu untuk selalu saya ajarkan ke adik-adik yang di tempat saya gitu kan. Untuk saya ajarkan di situ ya karena bagi kami di pendidikan ini kan kami dulu ada accurate, ada Mayop, ada Zahir seperti itu Mbak. Nah, bagi saya waktu ini yang saya merasa nyaman itu dengan accurate karena kami selalu diberi kayak edukasinya, kemudian free-nya gitu kan. Kami support-nya itu untuk misalnya ini kalau ini nggak bisa itu seperti apa ya. Nah, itu kami diberikan sehingga kami itu mengajarkan ke adik-adik dan itu kami masukkan di mata kuliah. Jadi oh ini loh kalau misalnya dari sistem penjualan itu seperti ini sampai ini. Nah, kalau manufaktur itu dari ini awal sampai terakhir. Nah, itu kami ajarkan seperti itu, Pak. Nah, kemudian waktu itu saya sempat 2 kali itu mengadakan lomba dengan waktu itu karena SMA ya Pak ya, kami ke SMA. Mungkin kalau ke SMA nggak tahu agak berat atau tidak ya, karena saya belum tahu aplikasinya. Jadi kami adakan lomba dengan accurate gitu kan. Nah, saya ngajarin anak-anak SMA tadi juga dengan accurate tadi. Nah, kenapa kita mengajari seperti itu kan supaya aplikasi ini semakin dikenal gitu ya Pak ya. Ya, dikenal betul. Banyak orang gitu kan. Nah, waktu itu ada pelatihannya seminggu gitu kan, kemudian kita lombakan, nah yang menang siapa seperti itu Pak. Nah, itu membuat sekarang accurate ini kan lebih bertahan ya, lebih bertahan Ya. digunakan Bisa, Bu. di mana-mana gitu. Bisa, Bu. Jadi itu kita bisa masukkan di kurikulum Pak. Misalnya ini ya, nanti kami misalnya ini ada aplikasi baru loh, ini namanya e-property khusus untuk yang properti gitu ya, untuk yang ya seperti itu Pak. Iya, bisa ya. Karena kalau yang di accurate, Mayop, Zahir itu kan nggak ada ya yang khusus untuk properti, itu kan kayaknya nggak ada. Nggak ada. Karena Nggak ada. pengalaman saya, Bu, kenapa saya bikin ini, ya program yang ada sekarang ini itu mahal sekali. Kalau mungkin Bu Arvita pernah dengar mungkin yang punyanya program-program properti lainnya yang dari Bandung itu bisa ratusan juta sampai miliar Bu harganya, Bu. Saya waktu beli pertama itu sampai tukar unit. Paling murah itu punyanya Batavia itu harganya 400 juta. Jadi mahal sekali dan itu pun setelah saya pakai saya tidak nyaman karena banyak hal yang tidak ada di programnya Batavia. Walaupun dia program properti, tapi dia propertinya lebih ke arah komersil. Jadi kalau untuk proyek rumah subsidi itu pas fitur-fitur seperti subsidi bantuan uang muka, kemudian juga turun plafon itu tidak ada dia, fitur-fitur seperti itu tidak ada. Padahal kalau rumah subsidi itu yang sering itu ya turun plafon itu sering terus berkasnya juga pemberkasannya itu kan rumit sekali. Kalau di Batavia pemberkasannya rumah komersil tidak terlalu, kalau rumah subsidi pemberkasannya luar biasa. Jadi memang harganya murah. Rumah subsidi itu 150 juta yang kita sudah kerjasama dengan MOU dengan Koperasi Ubaya itu. Kan cuma 150 juta, harganya murah, tapi pemberkasannya itu yang luar biasa. Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang saya tawarkan ini sebetulnya juga salah satu bentuk kalau perusahaan itu fair namanya, yang untuk umum itu loh, CSR, untuk CSR umum. Ya, CSR kita untuk umum, karena apa yang saya tawarkan dengan harga 5 juta itu sudah murah sekali dibandingkan saya dulu belinya 400 juta.
perusahaan software lainnya itu malah nawarin 800 juta, 1M, paling murah itu 400 juta sudah. Itu paling murah itu. Itu kira-kira seperti itu. Dan saya sangat suka sekali kalau bisa masuk di kurikulumnya Ubaya supaya lebih seperti akurat tadi, lebih menyebar lah. Lebih menyebar gitu. Saya rasa bisa ya Rian ya, untuk versi demonya dibuat seperti accurate. Kayak yang Mayop itu berbasis ini Pak, kalau Mayop itu. Kalau accurate itu berbasis transaksi. Jadi kalau nggak salah itu 500 transaksi atau berapa transaksi ya. Kalau misalnya kita mengajarkannya itu biasanya kan kalau latihan itu dari awal proses sampai berakhir itu paling kan nggak sampai 20-50 transaksi ya dipakai itu. Kalau 500 untuk versi edukasi itu bisa. Kalau punya kita versi demonya itu Bu, itu berbasis server Bu. Jadi kalau dia langganan seperti kayak First Media gitu ya, dia langganan ya jalan terus, nggak langganan ya berhenti, itu aja. Berarti berbasis waktu ya Pak ya? Kalau Mayop itu berbasis waktu Pak. Jadi seingat saya per 3 bulan. Ya. Per 3 bulan itu tidak ada batas transaksinya, tapi ada batas bulannya. Jadi ya, kecuali mungkin nanti untuk Ubaya, untuk pendidikan kita buka waktunya unlimited lah. Kalau Mayop itu, jadi pertama kali dia transaksi sampai dia selesai itu untuk 3 bulan. Kalau 3 bulan itu kan kira-kira untuk kalau kuliah itu kan cukup. Cukup. Nah, itu ya. Penjelasannya kira-kira seperti itu. Ya. Mungkin Rian mau berbasis waktu atau transaksi Rian? Itu sama kayak gimana Pak? Sama kayak kalau yang pemerintah itu ini Pak, yang pemerintah ini kan mengeluarkan namanya Siskebdes, sistem keuangan desa. Jadi kan setiap kemarin saya juga ikut yang ini Pak, membinanya itu yang dilakukan tim IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, itu seluruh Indonesia itu dari pemerintah itu mengeluarkan itu sistem keuangan desa itu, dari mulai dari kecamatan sampai yang level-level, pokoknya pemerintah semua itu harus menggunakan sistem keuangan punyanya pemerintah itu. Kalau dulu kan yang berbasis cash, sekarang itu berbasis accrual itu, jadi semua itu harus pakai ini. Jadi kami itu waktu itu mengajarkan kepala desa, bendara desa, itu kita ajarkan semua. Itu kami juga dikasih versi demonya untuk latihan. Ada, Bu. Kita ada versi demonya. Iya. Tinggal menjawab tadi mungkin kenapa kok kita lebih pilih kayak berbasis waktu. Sebetulnya kan gini, kalau di properti kan bisa jadi kayak dalam waktu yang bersamaan kita buka beberapa proyek langsung. Nah, itu bisa terhandle Bu. Soalnya kan sistem kita ini bisa multi proyek, terus juga divisi-divisinya juga bisa terhubung bebas. Multi bank juga. Ya betul. Kalau dalam satu waktu bersamaan buka beberapa proyek, kalau berdasarkan misalkan proyek lah, kalau mungkin software accounting berdasarkan transaksi, kalau kita kan istilahnya berdasarkan proyek. Kalau kita berdasarkan proyek agak susah dan kasihan juga sih kalau dalam satu waktu yang bersamaan buka 2 atau 3 proyek gitu mungkin. Nah, mungkin Bu Agung perlu saya beri wawasannya Bu. Perusahaan developer itu yang sehat Bu, itu harus memiliki beberapa proyek. Kenapa seperti itu? Karena seperti tadi siklusnya itu kan dimulai dari perencanaan, akuisisi lahan, sesudah itu perizinan. Sesudah perizinan beres, baru kita mulai pembangunan dan penjualan. Nah, kalau kita hanya punya satu proyek, pada saat kita pembangunan dan penjualan, divisi yang perizinan nganggur. Sudah selesai tugasnya atau nganggur, dia tidak ada kerjaan. Tapi sebelum kita selesai perizinannya, divisi pembangunan sama penjualan yang nganggur. Nah, itu membuat kita harus punya lebih dari satu proyek. Kalau tidak gitu, divisinya nganggur. Gitu. Jadi memang ini Bu, harus ada beberapa proyek untuk supaya divisi ini ada kerjaannya gitu. Kalau tidak ya seperti itu, nganggur divisinya, nunggu, tidak bisa berjalan bersamaan itu. Tapi untuk pemula memang tidak mungkin kalau
sekaligus langsung buka beberapa proyek ya akan kelabakan dia. Tapi kalau sudah expert, rata-rata saya lihat teman-teman developer yang bisa running itu dia pasti punya lebih dari satu proyek. Kira-kira gitu. Mungkin Bu Vita bisa nambahkan, Bu. Ya, pengalaman Pak ini ya, Pak Hengki udah cukup lama berkecimpung di dunia. Seperti jadi tahu ini seluk-beluknya ya Pak ya. Memang izinnya pun berbeda-beda Bu Agung. Setiap Iya, daerah itu perizinannya juga berbeda-beda, jenis berbeda, yang iya. dibutuhkan beda-beda. Memang ya harus adaptasi. Iya, memang sebenarnya kalau dari pusatnya itu satu, sama. Cuman di daerahnya ini yang terus mereka punya ini sendiri, apalagi sejak ada otonomi itu kan, jadi mereka punya ada taman-taman sendiri untuk Iya. Kalau boleh tahu Bu Vita, di area Iya. Jakarta, Jawa Barat, PBG peraturan bangunan gedung sudah jalan ya? Belum. Peraturan apa Pak? Peraturan bangunan gedung yang gantinya IMB itu. Apakah sudah mulai dipakai atau belum? Sepertinya belum ya. Belum ya, masih Belum. IMB ya? Masih tetap Iya. IMB ya? Mm-mm. Oh, karena kedepannya nantinya ganti itu, ganti peraturan bangunan gedung itu. IMB tidak lagi dibutuhkan, ganti peraturan bangunan gedung. Iya. IMB udah nggak ada gitu ya Pak ya ke depan? Ke depan itu diganti peraturan bangunan gedung. Jadi modelnya Nah, kayak seperti gini-gini yang nggak tahu. seperti OSS. Jadi secara online, nah kita ada persyaratannya, tinggal kita jalankan atau enggak. Kalau enggak jalankan kena sidak, denda. Dibalik sama Pak Jokowi sistemnya. Kalau selama ini kan kita ngajuin perizinan tuh syaratnya banyak. Tapi setelah izinnya keluar, lah syaratnya dijalankan atau tidak itu terserah kita. Terus tidak pernah diawasi sudah. Kalau sama Pak Jokowi sekarang dibalik, perizinannya gampang, tapi setelah pelaksanaannya tidak dia lakukan, ya siap-siap bayar denda. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan dari aplikasinya lagi, Bu. Kalau saya lihat tadi aplikasinya ini lebih ini apa cocok untuk developer ini ya Pak ya. Jadi mereka bisa memantau proyeknya melalui aplikasi itu kan lebih gampang ya. Ya. Sudah sampai di mana tadi kan ya untuk pengelolaannya apalagi kalau udah yang proyeknya cukup besar dan mungkin di beda-beda lokasi ya itu saya kira ini sangat memudahkan sekali. Betul. Dan istilahnya di aplikasi ini sudah ada standar operating procedure, sudah ada iya, SOP-nya, iya. apa yang harus dilakukan urutannya jadi seperti saya bilang tadi mulai dari perencanaan, kemudian perizinan, dan aplikasi ini memaksa orang untuk melakukan perizinan dulu, tidak bisa langsung bangun, lompat bangun dulu tanpa ngurus perizinan, tidak bisa gitu. Karena di itunya ada urut-urutannya ya Pak ya. Ya, ada urut-urutannya. Di skip dulu ke sini tapi kan tetap harus berurutan. Kadang-kadang kan saya sering ketemu, saya sering jadi konsultan tuh orang awam tuh pokoknya saya bangun, setelah bangun kan dapat uang. Enggak. Ini bukan jual tahu goreng saya bilang. Tahunya jadi dapat uang. Enggak. Ini izinnya harus jadi dulu baru bisa KPR baru dapat uang. Kalau enggak izinnya enggak jadi, enggak bisa KPR walaupun bangunannya jadi malah cash flow-nya yang macet nanti. Berarti jadi sesuai cash flow-nya nanti. Prosedurnya. Ya. Sering orang awam tuh seperti itu, Bu. Terutama yang sudah umur 50-60 tahun ke atas tuh. Pokoknya taunya mungkin zaman dulu bangun itu kayak gitu, Bu. Main koboyan, pokoknya bangunan jadi serah terima bayaran sudah. Saya pengennya cepat dapat uangnya itu, uang kembalinya itu. Betul, kepinginnya cepat dapat uang. Padahal bisnis seperti ini, Bu Agung, itu paling enggak itu minimal harus butuh waktu 1 tahun baru mulai ada pemasukan. Jadi seperti pabrik itu kita invest itu 1 tahun baru mulai mungkin BIP-nya. Balik dananya ya Pak ya? Iya, balik dananya setelah 1 tahun itu baru mulai. Selama 1 tahun itu keluar dulu. Dananya modalnya keluar dulu.
di sistemnya ini ada alurnya nggak Pak? Kalau misalnya orang awam itu kan biar tahu itu alurnya kayak gini, kayak misalnya kalau Accurate atau Maya itu kan ada kayak gambarnya gitu ya Pak Nah, ya. Jadi habis ini ada SO, kemudian ada RI gitu ya Pak. ada Ada alurnya, gambar-gambar seperti itu, ada alurnya bisa lebih dibuat itu mempermudah. Jadi yang tadi alurnya kan itu ada itu yang di PowerPoint gambar-gambar itu. gitu. Oh ini habis misalnya kan tadi misalnya oh ini apa harus perizinan dulu nih gitu kan. Kemudian nanti ke sini gitu kan. Nah, itu fungsinya yang tadi ditawarkan Bu Arvita itu Bu, training itu Bu sebetulnya. Ya, Training yang kita betul. coba mau kolaborasi itu di situ karena Betul. ini sebetulnya kan alat. Tapi kalau tidak dibekali dengan pengetahuan oleh penggunanya, usernya, ya alat ini menjadi tidak berguna gitu. Ya kan? Betul. Jadi harus bersinergi nih Pak. Iya, harus ada trainingnya dulu. Kemudian setelah training ada advisory yang tadi dibilang oleh Bu Pita juga. Karena Bu Agung, setiap proyek itu tingkat kesulitannya berbeda dan masalahnya pasti berbeda. Tanpa advisory ya, walaupun sudah ikut training ya dia akan nabrak-nabrak gitu Mas Ian. Karena setiap proyek itu pasti punya permasalahan yang berbeda, itu pengalaman kami. Masalahnya beda-beda di tiap proyek. Jadi ya kalau lokasinya berbeda lagi, wilayah berbeda kasusnya gitu ya Bu ya. Kasusnya beda lagi gitu. Jadi harus ada training, kemudian sistem dan advisory itu sebetulnya merupakan suatu apa ya? Kesatuan yang harus ada gitu sebetulnya. Iya. Saling bersinergi itu. Advisory itu mungkin mentoring. Mentoring itu Bu. Mungkin kalau misalnya ini bisa ini dulu, misalnya belum yang panjang Pak Engki sama Bu Arvita, kalau misalnya nggak panjang, belum yang misalnya grade, belum apa yang 3 bulanan atau gimana seperti itu, mungkin yang pengen tahu dulu gitu kan. Nah itu awal itu misalnya kayak ngadakan apa ya webinar apa ya mungkin 1 hari gitu ya, 1 hari atau 2 hari dulu gitu kan, yang kayak dummy tadi misalnya menjelaskan ada sistem ini nih gitu kan. Nah itu orang-orang tertarik nggak ya gitu. Misalnya seperti itu. Jadi untuk ini ya mengetahui mereka. Mungkin Bu Agung mau nanya ini Bu Pita. Kira-kira kalau di UGM, ITB dan lain-lain itu pangsa pasarnya yang ikut training gimana Bu? Banyak atau interest banyak yang ikut atau gimana? Kan Bu Agung ini mungkin masuk pertanyaan tadi seperti itu, menjajaki. Jadi kan kalau beberapa kali memang yang kapan hari saya sempat juga itu dengan Accurate itu Bu. Jadi memang kayak yang ini ada versi baru Bu gitu kan, ada versi baru. Ayo ini kita ini kan gitu ya supaya masyarakat umum tahu gitu kan. Kalau Accurate itu kan umum ya Pak ya, cenderung umum ya. Itu Sahir itu juga cenderung umum, Accurate itu kan cenderung umum, itu minatnya lumayan gitu kan. KAP atau yang umum perusahaan itu ini kan khusus ya. Kita bisa cerita pengalaman di universitas lain Bu gimana? Oh boleh. Ya selama ini sih banyak peminatnya sih Bu. Memang di awal kami memang pasti melakukan dulu semacam pengenalan ya. Kita kasih ada untuk yang di universitas itu ada yang karena dulu kan masih belum pandemi seperti ini ya, jadi kita langsung lakukan ya kayak semacam kuliah umum dulu untuk pengenalan itu ada. Biasanya kita lakukan dulu, jadi untuk membangun ketertarikan para mahasiswa dulu. Seperti apa sih sebenarnya ini yang kami maksud dengan pendidikan properti ini, keadakan kuliah umum. Kemudian ada juga kemudian kami lakukan semacam workshop atau seminar singkat ya, 2-3 hari pengenalannya. Dan biasanya karena ini kan udah langsung ke bisnisnya, ini tujuannya lebih ke alumni. Boleh sih dari mahasiswa itu juga peserta, tapi juga ada beberapa yang dari alumni dari universitas tersebut sebagai peserta. Nah, itu cukup banyak juga peminatnya. Secara total kami sampai saat ini kami sudah punya lebih dari 2.000 alumni developer ini Bu.
Jadi Itu banyak di Jawa Barat ya, Bu ya? enggak sih, seluruh Indonesia. Hmm. Karena kami lakukan ini meskipun itu kerjasama misalkan dengan SBM ITB, tapi peserta-pesertanya bukan dari wilayah di Jawa Barat karena pelaksanaannya kan kemarin itu lebih banyak di Jakarta. Jadi peserta-peserta dari wilayah lain mereka datang. Dan ini kan karena kami lakukan yang kemarin itu setiap hari weekend ya, Sabtu dan Minggu. Jadi mereka tuh Jumat malam itu kalau yang dari luar kota ya, mereka datang menginap paling untuk sekitar selama 2 malam, langsung setelah pendidikan itu mereka pulang, minggu depannya mereka datang lagi, dan itu mereka semangat untuk mengikutinya. Bahkan setiap kali, setiap batch ya, kami sebut per batch itu kami batasin pesertanya, karena kami tidak mau dari setiap pelaksanaan itu mereka nggak fokus, karena kami ingin nanti setelah mereka selesai melaksanakan pendidikan itu mereka bisa terjun langsung ke dunia bisnis yang mereka inginkan, itu bisa langsung mereka terapkan apa yang didapatkan. Jadi fokuskan, kami batasin setiap kali batch, kami batasin jumlah pesertanya. Nah itu mereka cukup antusias, kadang malah kami tolak-tolak, nanti deh untuk yang batch berikutnya, karena cukup antusias itu. Dan ini pun selama pandemi, karena kami nggak mungkin untuk melakukan secara offline, kami lakukan secara online. Sempat kami lakukan secara online, memang kalau menurut saya pribadi kurang terlalu efektifannya ya. Jadi kemarin tuh sempat dilakukan ya sebentar, tapi memang ada waktunya pas kemarin kita lakukan, kemudian dilanjutkan dengan ada tatap muka, tapi dengan jumlah yang terbatas juga. Jadi ada pembatasan-pembatasan, dan selama ini yang kami lihat mereka cukup antusias, karena kan masalah properti itu kan masalah yang terus-menerus. Kita kan pasti, masyarakat kan butuh rumah. Setiap orang, bahkan setiap hari kan ada orang menikah, setiap hari ada orang melahirkan anak, nah itu kan pasti butuh. Jadi kebutuhan yang tidak akan berhenti sampai di situ, pasti akan terus-menerus berlanjut. Makanya peminatnya cukup banyak, Bu. Bahkan di setiap saat kita melakukan, pasti kita batas-batasin dulu pesertanya supaya mengikuti yang berikutnya. Mungkin ada modul yang workshop 2 hari itu bisa di-share ke saya, Bu. Jadi nanti kalau mungkin Bu Agung setuju, kita coba, Bu, kita adakan di bulan Desember gitu. Nanti biar Mas Ari ya menyusul nanti Pak, biar kita ini kan, dan ada beberapa yang ini. Ya, jadi maksudnya kira-kira 2 hari itu materinya yang diajarkan apa, dari pihak BTN bisa ngajar apa, dari pihak Ubaya ngajar apa, dari pihak saya ngajar apa, dan itu kalau berhasil secara online mungkin bisa diteruskan tahun depan secara seperti tadi Bu Vita bilang, Bu Agung, ternyata lebih banyak kebutuh offline ini, kita lebih efektif jika offline. Harapan saya tahun mereka depan lebih suka untuk itu, mereka lebih, karena kan biar langsung ya. Ya, harapan saya tahun depan itu sudah Indonesia sudah kondisinya sudah jauh lebih baik, dari nggak ada badai ketiga lagi sudah. Amin, semoga. Ya kan. Bu Artita di mana Ibu posisinya, Bu? Di Surabaya kan? Di Jakarta, Bu. Oh, di Jakarta. Iya. Mungkin tapi waktu kemarin kami yang sempat 2 kali ya, kami mengadakan 2 batch itu di Surabaya, Bu. Kami mengadakan juga di Surabaya. Waktu itu kami pinjam. Responnya gimana, Bu? Banyak, Pak. Banyak pesertanya. Makanya mereka ingin, bahkan ada yang minta kalau bisa kan mereka ada beberapa yang di wilayah Jawa Timur, bukan di Surabayanya. Ini minta supaya kami beralih ke tempat yang lain, tidak di Surabayanya, supaya mendekatkan ke developer daerah itu. Bahkan yang kemarin terakhir itu kami melakukan secara offline ini, kebetulan pas waktu itu agak mereda ya COVID-nya, di Pondok Pesantren Tebu Ireng. Yang melakukan di Tebu Ireng. Jombang itu berarti. Tebu Ireng itu Jombang ya, Bu? Iya, di Jombang. Dan itu juga peminatnya sangat antusias sekali.
mereka menunggu untuk yang batch-batch berikutnya. Jadi bisa kita lakukan tidak hanya di Jakarta sih Bu. Kami yang datang misalkan di mana tempat yang diinginkan. Jadi kita tidak hanya berhenti. Untuk tim kami Bu Agung, sebetulnya Pak Ferdi dan kawan-kawan untuk offline siap ya Pak Ferdi ya? Nggak ada masalah sih, mungkin hanya tinggal dari kami lebih senang siap. offline Pak. Hah? Justru lebih senang offline. Karena kondisi sekarang kalau cuma sehari cuma 900, 800 ini ya sudah, saya bilang ya sudah bagus sekali dibandingkan 56.000 sehari, Bu. Iya, sekarang udah mulai sudah menurun. keajaiban Tuhan ini. Bukan berbelas kasihan pada kita ini. Itu. Tapi kalau Mama pihak Ubaya masih khawatir, kita mungkin coba online dulu juga nggak ada masalah lah. Nggak apa-apa sih kalau yang untuk awal kan, karena pendahuluan tadi kan kalau kata Bu Agung pengen ada pengenalan, itu bisa nanti dilakukan webinar selama 2 atau 3 hari, pengenalan saja nanti yang kami sampaikan. Jadi ada gambarannya seperti apa. Baru nanti selanjutnya karena ingin lebih mendalami lagi, baru masuk ke kelas yang durasinya lebih panjang. Dan itu bisa dilakukan secara offline, karena kan mudah-mudahan kan tahun depan sudah lebih ini lagi ya, udah ke normal lagi ya Pak ya, mungkin bisa kita lakukan guys. Mungkin bulan Desember waktu yang cocok Bu, karena sudah kalau agak reda perkuliahan juga, kita ada persiapan waktu 1 bulan untuk dengan BTN untuk ini. Kalau Desember ini Pak, kami sebenarnya ini lagi masa akreditasi Pak. Kalau misalnya Januari, iya. Januari mungkin kami masih lega begitu Pak. Boleh. Kalau Januari nggak apa-apa. Boleh. Kalau Desember ini kami harus ini di Pak Slamet di Prodi Marketing harus menyelesaikan akreditasinya, kemudian yang di sekretari kami harus ini mengupload berkas-berkas untuk akreditasi. Ya. Di Desember apa, kalau mau Januari juga bisa. Mungkin nanti Januari agak lega lah. Saya kalau dapat kurikulumnya dari BTN, saya share ke Bu Agung ya, sama Pak Slamet. Boleh, nanti misalnya bisa kita diskusikan dulu bagaimana kalau Pak. Nah, ini tahu, ini ada Pak Agus Susilo ini dari Ubaya atau dari? Betul, dari Ubaya Pak. Jadi, halo Pak Agus, ini memang saya tadi ngajak Pak Agus Susilo, kapan hari kan saya pernah menyampaikan ke Bapak, Pak Agus ini ketua koperasinya Ubaya Pak. Nah, nah tadi lagi Pak Agus lagi menyelesaikan studi S3-nya, jadi tadi nggak bisa gabung di jam 11. Iya, lagi bimbingan jadi, tadi. Nanti jam 2 bisa gabung juga Pak Agus. Jam 2 gimana, bisa gimana Pak? Gimana? Nanti jam 2 kan ada penanda. Boleh Pak, nanti kalau seremonial. Iya, seremonial itu. Pak Agus nanti ada di kampus nggak? Jam 2. Oh iya. Kita bisa diskusi misalnya. Saya jam 3 rapat dengan pengawas. Kalau jam 2 masih bisa. Sampai lah jam 2 bisa lah. Paling sebentar. Jadi nanti sekalian nandatanganinya seolah-olah 2. Jadi ada kerjasama industri sama siapa tahu Pak, perumahan-perumahannya bisa ke perumahan-perumahannya bisa ke koperasi Pak, ke karyawan-karyawan koperasi Pak ya. Iya. Sebenarnya sudah kita mulai share sih. Kita mulai share yang kemarin Pak siapa itu ke koperasi. Pak. Ya, Pak Agus, Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Oh sudah ya, sudah ketemuan ya? Iya, Bu Agung sudah. Kita mulai kita buat share secara online. Yeah. Insya Allah nanti roll bannernya Pak, saya bawa sekalian Pak Agus, roll banner buat di kantor koperasi. Oke, Pak. Nih. Tinggal MOU-nya ini Pak sama PK. Mungkin nanti MOU-nya seremonialnya bisa sekalian Pak Agus disiapin aja seolah-olah kita nandatangani MOU gitu. Jadi biar sekalian fotoin video setelah dengan Bu Agung dengan Pak Agus. Sekalian dengan yang koperasi. Iya. Monggo, nah, walaupun kertas kosong juga tidak apa-apa Pak Agus kan pura-pura aja tanda tangan. Kalau belakangan gimana ya? Soalnya kan saya ini ada agenda rapat besar dengan pengawas.
Iya. Gitu. J. Ya kalau enggak gitu Betul. foto bersama aja lah Pak nanti Pak. Boleh. Ya toh. J, boleh. Foto bersama J. jabatan gitu aja sudah cukup deh. J. Ya. J, Pak. J. Oke. Jadi ini J. Pak Agus rencananya Iya, Bu. ini Pak Agus ini tadi ada Bu Arvita Pak dari BTN. J. Ini ada Bu Arvita dari BTN Pak Agus. Yang tadi menjelaskan itu, J. Yang Pak Agus. Siang, Bu Asita. J. Ya, jadi mungkin rencananya begini Pak, ini kita rencananya kalau misalnya ini nanti oke, sama-sama oke, itu kita akan ini Pak, seperti brevet itu loh Pak. Jadi kalau misalnya nanti sama-sama deal gitu kan, untuk course yang di bidang properti Pak, pengembangan developer properti. Nah, itu mulai dari accounting, marketing, perizinan, pertanahan dan semuanya. Nah, itu akan kita ajarkan untuk istilahnya ya, pengembangan developer gitu Pak. Jadi membuat developer yang kompeten seperti itu kira-kira Pak Agus. Nah, itu ada sistemnya Pak. Ya, ada sistemnya namanya e-property. Itu mungkin seperti yang kayak kita kan sudah sering ya Pak ya, Kerdes, Accurate seperti itu loh Pak. Mungkin kita juga bisa pelajari bersama. Kemudian nanti bisa kita keluar seperti itu Pak Agus. Nah, awalnya ini mungkin belum yang 3 bulanan, tapi rencananya mungkin bikin workshop dulu, mungkin 2 atau 3 hari dulu seperti itu. Begitu ya kira-kira Pak Engki dan Bu Arvita ya? Ya, mungkin gitu dulu ya Bu Arvita. Benar, Bu. Langkah awal itu dulu, nanti kita lihat lagi. Ya, ada analisis keuangan, Pak Agus kan mungkin keuangan juga ini kan ya Pak ya. Bidang keuangan kan Pak Agus juga bisa gitu. Ya. Mungkin saya share pengalaman aja Bu Agung dan Bu Vita. Saya waktu tahun 2016 ikut masuk ke dunia perdeveloperan itu. Latar belakang saya ini kan marketing manajemen dari Ubaya. Kemudian usaha saya sebelumnya adalah distributor Mas Pion. Jadi home electronic appliance. Jadi sama sekali tidak ada basic untuk properti. Kemudian saya ikut kursus workshop 2-3 hari Bu. Sama salah seorang toko properti ikut. Nah, setelah itu langsung nyemplung Bu Arvita. Tapi akibatnya uang sekolah saya ratusan juta. Jadi ya ikut workshop 3 hari sebetulnya itu tidak menjamin. Yang setelah saya menggeluti dunia ini 6 tahun, betul yang dibilang oleh Bu Arvita, training aja tanpa advisory, tanpa mentoring itu berbahaya sekali, bisa salah jalan, dan kalau salah jalan loss-nya itu bisa ratusan juta itu. Karena dunia properti ini saat ini memang boleh dibilang pendidikan yang kontinu hanya yang dari BTN ini yang ada 3 bulan. Yang lainnya itu pakar-pakar properti lainnya itu mainnya cuma workshop 2 hari, workshop 3 hari, workshop 2 hari, workshop 3 hari. Tapi yang betul-betul serius itu hanya pihaknya Bu Vita ini yang ada kontinu 3 bulan itu kan memang isinya lebih dalam. Kalau kita cuma mendengarkan workshop 2 hari, 3 hari langsung nyemplung ya ada resikonya juga gitu. Kira-kira Bu Vita mungkin bisa nambahin. Iya Pak, benar. Karena kalau cuman kita tahu kulit-kulitnya aja, nggak mendalami seluk-beluknya itu seperti apa, ya cuma tahu kayaknya ya udah kayaknya gampang aja. Tapi pas saat nanti praktekkan pasti akan nemuin banyak kendala-kendala. Apalagi kalau dalam pendidikan itu nanti nggak ada advisory-nya, nggak ada bimbingannya, mau bertanya ke siapa, itu kan bingung kan Pak. Ya kalau yang ditanyain nanti akan mengarahkan ke yang benar itu bagus, tapi kalau mereka malah menjebloskan, akhirnya seperti tadi Pak. Betul. Hengki bilang kan akhirnya sekolah lagi, sekolahnya tuh lebih besar biayanya dari betul sekali Bu. Nah itu dia. Kalau di kami itu kami ajarkan juga, kami juga ada lebih banyak kita ajarkan itu untuk kasus-kasus yang umum yang terjadi, sehingga nanti ketika terjun ke lapangan para developer ini udah tahu gitu, paling tidak udah banyak tahu karena kita
akan Betul. kasih pengalaman yang nyata yang benar-benar terjadi di dunia Nah, properti ini. dari sisi pengalaman itu mungkin saya bisa membantu Bu Agung. Ini kalian cukup Iya. banyak pengalaman. Boleh Baik, Pak. Ini kan kami memang iya, karena kan memang pengajarnya kan ada dari developer yang terutama ngajarin pengalaman-pengalamannya. Nah, itu bisa nanti Pak Hengki masuk jadi salah satu ini pengajar di kami. Ya. Boleh sekali Pak, pengalaman Pak Hengki kan udah cukup banyak, jadi bisa ngasih pengarahan, penjelasan ke para pemula ini. Cukup bagus ini Pak. Ya, dari Pak Ferdi atau Pak lainnya ada yang mau nambahkan? Mungkin sebelum kita akhiri. Ya, mungkin kalau dari saya simpel aja sih. Dari Bu Vita, terima kasih banyak sudah menjelaskan panjang lebarnya Bu, detailnya. Dan dari Ubaya mungkin sebenarnya sama yang diceritakan Bu Vita di awal. Jadi nggak perlu khawatir Bu. Ini kita nanti ada prosesnya, ibaratnya kita nanti coba lihat marketnya seperti apa, kita proses untuk awalnya kita mau seperti apa, itu nanti kita bicarakan atau diskusikan bareng-bareng saja Bu. Yang penting kita punya satu tujuan yang sama Bu. Untuk kita semua, gitu aja. Iya Bu. Pak Freddy, nanti kita grade lebih detail gitu ya Pak. Ya mungkin kira-kira saya bisa diberi gambaran dulu mungkin Pak yang sudah misalnya dilakukan oleh Bu Arvita gitu kan, atau yang sebelumnya seperti apa. Nanti setelah saya punya gambaran detail, mungkin saya juga ini Pak akan minta izin gitu ya ke Pak Beni gitu ya, karena bagaimanapun Pak Beni selaku rektor itu kan juga masih saya ada di bawah beliau gitu kan. Kalau secara internal ke dalam saya tetap sebagai dekan gitu Pak. Jadi mungkin nanti Bu Agung, iya. Nanti kan ada contoh-contoh kurikulum kami sudah lakukan juga, terutama kalau dengan UMM itu juga seperti apa. Bahkan mereka sudah sekarang berjalan di 4-nya ya, udah nanti ada. Kami nanti akan berikan ininya contoh-contoh kurikulum karena masing-masing ininya beda. Tapi secara garis besarnya sih sama. Mungkin gini Bu Vita, untuk langkah konkretnya, mungkin nanti Bu Vita stafnya kirim ke saya dulu contoh-contoh kurikulum, supaya saya pelajari. Setelah saya pelajari, saya buatkan semacam proposal ke Pak Agung supaya bisa dibawa ke Pak Rektor, ya kan? Ya, betul. Saya buatin proposal. Nah, setelah proposal itu jadi, mungkin bulan November kita perlu meeting bertiga lagi seperti ini untuk membahas proposal saya itu. Boleh. Ya, boleh begitu Pak. Jadi langkah konkretnya kan kurang lebih seperti itu dulu. Iya. Saya nunggu dari Bu Vita dulu, setelah itu saya bikin proposal, setelah itu baru kita meeting bersama, sudah oke, proposalnya dibawa ke Pak Rektor, Pak Rektor oke, mungkin nanti tinggal tidak lanjutnya di bulan Januari. Iya. Ya, boleh seperti itu Pak. Ya. Kira-kira seperti itu. Pak. Ini kalau boleh tahu stafnya ini cowok atau cewek ini sebenarnya saya juga bingung manggilnya. Cowok Pak. Cowok ya? Iya. Pak ya. Bapak siapa?